Assalamualaikum, salam hijau. Apa kabar petani di seluruh Nusantara? Kali ini saya berada di pekarangan ya, di pekarangan yang dipenuhi dengan tanaman cabai ya. Jadi kita tidak perlu membeli cabai lagi ya. Bahkan ini bisa dijual ya, bisa dijual. Nah, ini kita hanya memanfaatkan goni-goni bekas ya, seperti ini. Bisa dilihat, ini adalah karung-karung goni bekas dari pelet udang ya. Jadi pelet udang, atau buat sahabat-sahabat jika tidak ada karung goni pelet udang, bisa menggunakan yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton video ini, dan terima kasih juga subscribe-nya. Tonton terus video ini sampai selesai. Mari kita bertukar pikiran tentang cara menanam cabai di polybag atau di pekarangan. Sahabat tani di seluruh Indonesia atau ibu-ibu semuanya ya yang memanfaatkan pekarangan, kalau dilihat dari perkembangannya ya, cabai ini termasuk ke dalam jenis cabai rawit ya, jenis cabai rawit. Nah, cirinya adalah seperti ini, bentuknya yang sedang, tidak terlalu besar. Kemudian tingkat kepedasannya juga tidak terlalu pedas ini ya. Kita lihat satu persatu di polybag. Nah, yang ini juga sudah mulai beranjak tua ya. Ini sebentar lagi kita panen. Nah, kemudian yang di sini ini juga sudah mulai tua ya. Nah, cuma ini mau terserang penyakit kuning ini ya. Jadi para sahabat, ini mulai terserang penyakit kuning. Cabai kalau sudah terserang penyakit kuning ya, dia adalah virus ya, virus kuning. Ini apa yang harus dilakukan? Yaitu harus kita cabut, bakar, dan buang ya. Karena dia kalau tidak dicabut atau dibakar, dibuang, dia akan menyebar ke seluruh tanaman ya. Kita lihat lagi di sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini ini terlihat segar-segar ya, terlihat segar-segar juga. Ini kalau panen bisa dapat banyak ini. Nah, kemudian bagaimana cara menanamnya? Cara menanamnya sebenarnya mudah ya. Jadi ini kita menggunakan istilahnya ini karung goni ya. Nah, kemudian campurannya adalah ini tanah, kemudian kompos ya. Perbandingannya adalah 3:1 ya. Jadi tanahnya 3, komposnya 1. Kenapa komposnya lebih sedikit dari tanahnya? Kalau terlalu banyak kompos, nanti dia akan asam dan nanti biasanya akan busuk ya, akarnya busuk karena terlalu banyak kompos. Nah, ciri dari tanaman cabai yang di polybag yang subur ini seperti ini. Jadi daunnya sangat lebar ya, daunnya sangat lebar. Ini lebar sekali ini, sahabat-sahabat tani yang pemula seperti saya ya. Ini daunnya sangat lebar, hampir satu telapakan, malah lebih ya, lebih satu telapakan saya. Ini sangat lebar ya. Kita lihat di sini ya, yang ini mungkin sahabat-sahabat baru ada yang ini ya, baru ada yang melihat bahwa daun cabai itu lebarnya segini. Tuh, diameternya berapa? 20 cm ya, 20 cm, sangat lebar sekali. Nah, ini daun cabai lebar sekali, ini menandakan tanamannya subur. Nah, cuma harus diimbangi dengan pupuk yang seimbang ya. Jadi jangan terlalu banyak nitrogennya, karena kalau terlalu banyak nitrogennya nanti kurang baik untuk tanaman. Kemudian
kalau kita lihat lagi di sebelah sini, ini ada yang terkena busuk buah ini ya. Ini penyakit apa? Ini hama ini yang sangat busuk buah ini disebabkan oleh lalat buah yang istilahnya menyuntikkan apa ya. Jadi lalat buah dia menginjak ke sini ini menyebabkan busuk buah seperti ini. Nah, ini kita harus pakai perangkap ya untuk lalat buahnya. Nah, ini harus dibuang ya, harus dibuang. Nah, biasanya atau yang kedua adalah curah hujan yang terlalu tinggi. Curah hujan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan busuk terhadap buah. Ya, jadi ada dua ya yang menyebabkan ya. Nah, ini di pekarangan sekitar ada 100 polybag ya. 100 polybag. Kalau kita setiap rumah punya 100 polybag seperti ini, dijamin tidak akan beli cabai ya, bahkan kita bisa menjualnya. Kalau melihat cabai seperti ini ya, tuh dilihat ya, ini sangat bahagia ya. Ini cabainya seperti ini ya, sangat besar-besar ya, dan ini harus ada penyangganya, ini harus ada penyangganya. Ini penyangganya dari bambu ya, atau dari paralon. Kalau di perkotaan tidak ada bambu, bisa dari paralon atau kayu reng yang dijual di toko-toko bangunan. Ini cara menyangganya seperti ini. Kita lihat dulu. Jadi ini batangnya, pertama kita ikat seperti ini ya. Ya, untuk sahabat tani ini diikat seperti ini. Ini pakai kayu reng. Oke ya, pakai kayu reng. Nah, kemudian kita sanggah dengan ini apa? Bambu ya, bambu yang dibelah. Ini tingginya sekitar 1,5 meter ya, 1,5 meter. Tujuan dari penyanggahan bambu ini adalah agar tidak roboh ya, agar tidak roboh. Nah, kalau tidak disanggah ini pasti roboh. Apalagi kalau sedang posisi hujan, pasti dia akan roboh ya. Jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat tani. Dan kemudian sebenarnya dalam berbudidaya cabai sulit apa enggak sih? Dan sama sekali sebenarnya tidak sulit ya. Jadi asal kita mau mencoba, belajar ya, pastinya masalah akan terselesaikan ya. Tetapi ketika belajar jangan banyak dulu ya, paling tidak beberapa polybag ya yang di rumah. Biasanya penyebab atau kegagalan bertanam cabai yang pertama adalah daun keriting, yang kedua virus kuning, yang paling bahaya adalah virus kuning, urutannya virus kuning, daun keriting, busuk buah. Saya beri contohnya ini ya, sahabat-sahabat tani. Kalau yang busuk buah seperti ini ya. Jadi seperti ini busuk buah ya. Jadi buahnya busuk ya. Bisa dilihat ya, ini bukan masak ya. Kemudian ini, nah ini busuk buah, ini harus dibuang ya, karena dia kalau sudah seperti ini bisa menular ya, bisa menular. Kemudian kalau yang virus kuning seperti ini, jadi daunnya kuning seperti ini nanti akan kuning semua, ini juga akan menular ya. Ini juga harus dicabut dan dibuang ya. Jadi nggak usah istilahnya sayang ya, tetap harus dibuang di virus kuning. Kemudian kalau yang keriting, di sini nggak ada yang keriting ya, ada yang keriting. Nah, karena
Kalau yang keriting itu aplikasinya harus menggunakan racun yang berbahan aktif abamectin ya. Bisa dicoba, cuma untuk pencegahan abamectin dengan dosis yang tidak terlalu tinggi ya, menggunakan abamectin. Kemudian kalau yang sudah seperti ini sudah siap panen ya. Jadi seperti itu ya sahabat tani di seluruh Indonesia. Buat para pemula-pemula ya seperti saya, mari kita bertanam di pekarangan tentunya yang sehat biar keluarga kita juga sehat. Salam hijau, salam tani, dan sampai ketemu di video selanjutnya.